Suasana malam hari di Gunung Jembar ini berbeda dengan di gunung-gunung yang lainnya. Bedanya bagaimana? Tidak menyeramkan, malah sebaliknya, nyaman. Iya, kalau di dalam rimba biasanya terdengar suara-suara binatang malam yang mendirikan bulu roma. Tapi di sini yang terdengar hanya suara jangkrik. Iya, mungkin binatang-binatang itu tidak mau membuat gaduh, menghormati kita para pejuang kemerdekaan. Kau yakin, Gotawa, bahwa kita akan menang melawan kerajaan Kuntala yang besar, megah dan kuat itu? Aku yakin kita akan menang. Sebab kuatnya angkatan perang kerajaan Kuntala tidak akan bisa menandingi kekuatan kita, gabungan angkatan perang 6 kerajaan. Taruhlah, kekuatan akan seimbang. Tapi kita punya kelebihan. Kita memiliki tokoh-tokoh yang ilmunya sangat tinggi. Adakah tokoh-tokoh dikjaya dari kerajaan Kuntala yang akan bisa menandingi kesaktian kita, yaitu Tuanku Brahma, Raden Samba, kakakmu, Bang Barajisaka, lalu Raja Saptarema yang sangat menakjubkan itu, yang bisa merubah dirinya menjadi 7 orang dengan 49 buah. Ya, belum lagi Baginda Raja Salingkuh, yang konon bisa mengeluarkan api yang berkobar-kobar dari kedua tangannya. Bagaimana kalau kerajaan Kuntala dibantu oleh orang-orang sakti dari golongan hitam? Kalau itu kita masih berada di atasnya. Percayalah, yang benar dan pasti menang. Dan kita berdiri pada kebenaran. Iya. Iya. Kalau kita menang, lalu kerajaan Kuntala mau diapakan? Wah, hal itu aku tidak tahu. Terserah keputusan para raja. Potong-potong saja menjadi 6 wilayah. 6 wilayah? Iya, sekutu kita kan 6 kerajaan. Nah, semua dapat bagian yang sama, 1/6 bagian wilayah kerajaan Kuntala. Kasihan Arnum. Kasihan rakyat Kuntala menjadi terpecah-pecah. Mereka itu bangsa yang tidak punya rasa kasihan. Kalau dibiarkan nginjak kepala, maka harus dicincang, dipecah-pecah supaya tidak bisa menghimpun kekuatan lagi. Untuk mencegah penghimpunan kekuatan, mudah saja. Kerajaan Kuntala tetap ada, tapi tidak boleh punya angkatan perang. Lalu sekutu 6 kerajaan menempatkan 6 orang wakilnya untuk duduk sebagai pejabat tertinggi yang akan mengatur roda pemerintahan di Kuntala. Begitu juga bisa, tapi yang lebih ampuh dipecah tadi itu. Ya, katakan saja kerajaan Kuntala Utara, Kuntala Selatan, Kuntala Barat, Kuntala Timur, dan Kuntala Pusat. Daripada tanggung-tanggung, bikin saja kerajaan baru. 6 kerajaan yang kecil-kecil. Nama kerajaan Kuntala dihapuskan? Iya, kerajaan Kuntala tidak ada lagi. Yang ada, kerajaan Anu, dan kerajaan Anu. Dan 6 buah kerajaan kecil itu dikuasai oleh sekutu kita, 6 kerajaan besar. Iya, bagus begitu. Jadi kerajaan Kuntala yang menjadi sumber malapetaka itu dilenyapkan. Itu kan baru keinginan kita. Tak tahu lagi keinginan para pemimpin kita. Nanti aku akan usulkan kepada kakakku, Baginda Adisaka. Hari ini aku akan berjumpa lagi dengan Tuanku Brahma. Sudah lama aku tidak berjumpa dengannya. Kangen sekali rasanya. Seorang raja muda yang tampan dan gagah perkasa. Harnum, iya. Kau suka kepada Tuanku Brahma? Takut. Loh, kau malah takut? Punya suami yang tampan begitu, malah tidak tenang. Banyak yang ngincer. Lagi pula, mana mau beliau pada saya? Beliau seorang raja yang besar. Saya cuma rakyat jelata. Pintar juga kau merendahkan dirimu. Padahal kau seorang bangsawan, adik kandung Baginda Raja Kerajaan Niskala, Raja Ajisaka. Yang raja kan kakakku. Aku sih bukan apa-apa. Bisa saja kau. Mau apa kamu, Gotawa? Mengeluarkan panah? Aku harus melepaskan 3 buah panah api sebagai tanda kepada Tuanku Brahma bahwa beliau dan angkatan perangnya sudah boleh naik ke Gunung Jembar ini karena dinilai aman. Oh, wah, hebat. Kau bisa melepas panah. Tidak satu persatu, tapi 3 buah sekaligus. Iya, aku belum seberapa, tapi guruku bisa 10 panah sekaligus. Hebat. Lihat, Tuanku Brahma mendongak ke atas, melihat kepada 3 batang panah api yang aku lepaskan. Iya, berarti beliau sudah tahu kau ada di sini dan keadaan aman. Ayo, kita bersiap-siap untuk menyambutnya. Ya, ayo.
Selamat datang di Gunung Jembar, Tuanku Brahma. Bagaimana? Apakah menemui kesulitan di perjalanan? Terima kasih, Patih. Kau telah melakukan tugasmu dengan baik. Daulat, Tuanku. Harnum. Bagaimana kabarnya, Tuanku? Sehat walafiat, Hanum. Manakah kamu, Baginda Ajisaka? Besok pagi beliau tiba bersama angkatan perangnya. Kau semakin cantik saja, Hanum. Terima kasih. Nah, Patih, suruh pasukan istirahat. Daulat, Tuanku. Dengar semua, kita sudah berada di Gunung Jembar. Kita akan berada di sini selama 5 hari. Untuk itu, segera mendirikan kemah-kemah. Lakukan! Tuanku Brahma, Ada apa, Patih Kotawa? Tuanku Brahma, telah datang lagi pasukan perang. Kali ini angkatan perang kerajaan Salingkuh. Bagus, sambutlah mereka. Daulat, Tuanku Brahma. Hai, ada apa, Harnum? Lapor. Loh, mau memberi laporan malah ditertawakan. Kau ini lucu kalau jadi komandan perang. Tegas dan gagah, tapi Tapi apa? genit. Idih, Tuanku juga genit. Saya benar-benar mau laporan. Laporan apa? Ayo. Angkatan perang kerajaan Niskala sudah datang, dipimpin langsung oleh kakak saya, Baginda Ajisaka. Aku sendiri yang akan menyambutnya. Terima kasih Tuanku yang baik hati. Syukurlah, angkatan perang dari kerajaan-kerajaan sekutu kita sudah datang semuanya. Satu yang belum, Tuanku. Angkatan perang kerajaan Sanggam. Mereka lah yang paling jauh. Kalau tidak siang ini, besok pagi mereka pasti akan datang. Iya, Tuanku. Aku yakin angkatan perang kerajaan Sanggam itu sama dengan angkatan perang lainnya, dipimpin langsung oleh Baginda Raja Sanggam. Tapi tentu pula didampingi oleh panglima perangnya. Lalu Raden Samba, kemudian Mantili. Iya, Tuanku. Aku jadi ingat Mantili. Kenapa hatiku tiba-tiba saja berdebar-debar dan ada perasaan tidak enak? Ada apa ini? Nah, Harnum berteriak-teriak. Ada apa itu? Dugaan Tuanku tepat. Siang ini mereka sudah tiba. Itu Baginda Raja Sanggam dan Raden Samba. Tapi Mantili mana? Kok tidak kelihatan? Dia tidak nampak di antara pasukan perang kerajaan Sanggam. Seharusnya ada. Sebab sudah 1 bulan yang lalu Mantili pergi ke kerajaan Sanggam. Aku menangkap sesuatu yang tidak beres. Firasat. Ya, firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres antara Mantili dan Raden Samba. Hai, Raden Samba. Apa kabar? Harnum, Kenapa kau murung? mana Tuanku Brahma? Itu, kelihatan dari sini. Sedang berbincang-bincang dengan Patih Kotawa. Tuanku Brahma. Ampun, Tuanku. Maafkan saya. Saya mohon ampun, Tuanku. Ada apa ini, Raden? Raden Samba, ingat. Sadarlah. Kenapa begitu datang langsung menangis terseduh-seduh di hadapanku? Seorang pendekar kelas 1 pantang mengeluarkan air mata. Tegaklah, Raden. Kalau ada sesuatu yang sangat merisaukan hatimu, katakanlah. Nah, tegaklah, Raden Samba yang perkasa. Saya mohon bicaranya di tempat mata.
Baiklah. Saudara-saudaraku yang tercinta, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semuanya sudah mengetahui hubungan saya dengan Raden Samba. Dan rupanya ada sesuatu hal yang sifatnya amat pribadi. Untuk itu saya dan Raden Samba mohon diri untuk sementara memisahkan diri. Angkatan perang sekutu yang terdiri dari 6 kerajaan semuanya sudah tiba di Gunung Jembar. Gunung Jembar yang semula sunyi senyap kini berubah menjadi riuh rendah, gegap gempita oleh hadirnya beribu-ribu prajurit perang. Brahma dan Gotawa merasa bangga dan gembira karena semuanya itu adalah gagasan mereka. Namun Brahma menjadi terkejut manakala Raden Samba memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Nah, di sini tempatnya sunyi, Raden. Hanya kita berdua. Akan tetapi kehendaknya itu tidak tersampaikan. Sebab dia salah paham. Salah paham bagaimana? Mantili mengira saya berkas Harnum. Dewi Harnum? Ya. 5 hari sebelum Mantili tiba di kerajaan Sanggam, Dewi Harnum datang pula berkunjung. Lalu? Seperti Kakang ketahui, Dewi Harnum adalah adik kandung Raja Niskala, yaitu Baginda Ajisaka. Iya, benar. Sebagai seorang putri bangsawan, hamba menganggap dia sebagai tamu agung. Maka saya menyambutnya dengan hangat. Selama 5 hari itu, kami kemana-mana selalu berdua, dan hubungan kami semakin erat. Seperti Kakang ketahui pula, Dewi Harnum sifatnya lincah, periang dan polos. Tak ada rasa risih sedikit pun pada dirinya bila menggandeng tangan saya, atau duduk berdampingan, atau jalan-jalan berhimpitan. Ya, semua itu seolah-olah kami sedang berkasih-kasihan. Nah, saat itulah ketika saya dan Dewi Harnum duduk berdampingan sambil bercengkrama di serambi depan rumah saya, Mantili datang dan melihatnya. Seketika itu langsung dia marah dan pergi tanpa pamit. Kemana perginya? Ya, semula saya mengira pulang ke kerajaan Madangkara, tetapi ternyata tidak. Hamba tahu Mantili tidak berada di kerajaan Madangkara dari Senopati Ringkin yang datang di kerajaan Sanggam sebagai utusan Kakang untuk menyampaikan surat kepada Baginda Raja Sanggam. Hamba menduga dia pergi ke Gunung Wangsit menemui gurunya. Kenapa kau tidak mencarinya? Dorongan untuk mencari Mantili sangat besar di hati saya. Tetapi terbentur tugas negara yang dibebankan di pundak saya, yaitu memimpin angkatan perang menuju ke Gunung Jembar ini. Saat itu saya benar-benar bimbang dan juga bingung. Namun akhirnya saya memutuskan bahwa tugas negara lebih penting dari urusan pribadi. Iya, kau benar. Dan saya merasa terhibur. Sebab Mantili tahu saat berkumpulnya 6 angkatan perang di Gunung Jembar. Jadi pada saatnya saya yakin Mantili akan datang juga di Gunung Jembar. Maka disitulah saya akan minta maaf kepadanya sekaligus menjelaskan duduk perkaranya. Tapi ternyata di sini pun Mantili tidak ada. Ya, mudah-mudahan dia akan cepat datang. Ya, dan begitulah kisahnya, Kakang. Untuk semuanya, saya mohon ampun pada Kakang. Kau sendiri, bagaimana? Apakah kau suka kepada Dewi Harnum? Hanya sebatas persahabatan, Kakang. Jauh-jauh dari kerajaan Niskala ke kerajaan Sanggam, hanya ingin menjumpaimu. Berarti dia menaruh minat terhadapmu. Nah, bagaimana pendapatmu? Saya akan berusaha meyakinkannya bahwa saya baik kepadanya hanyalah sebagai seorang sahabat, tidak lebih dari itu. Ya, aku percaya. Sebab selama ini kau jujur. Tapi hendaknya janganlah kepercayaanku itu kau nodai. Mantili adikku satu-satunya. Dia permata hatiku. Jantung hati kami sekeluarga. Iya, Kakang. Kalau ada apa-apa dengan Mantili, kau akan menerima akibatnya. Kau akan berhadapan dengan aku sebagai musuh. Ampun tuanku, Kakang Brahma. Yang Widi menjadi saksi bahwa hanya ada Mantili seorang di dalam hati saya, Kakang. Ya. Aku pegang sumpahmu.
Selamat berjumpa kembali, Yang Mulia Sri Baginda Raja Niskala, Baginda Raja Selimbar, Baginda Raja Saptarema, dan Baginda Raja Sanggam. Sampai. Pertemuan kita kali ini bukan di sebuah istana yang mewah ataupun di dalam sebuah gedung pertemuan yang mentereng, melainkan di hutan, di puncak gunung yang sunyi. Tidak diiringi suara gamelan yang mendayu-dayu, akan tetapi suara kera dan binatang hutan lainnya. Namun saya kira kita semua sependapat bahwa justru di dalam suasana alam yang murni seperti ini membuat kita lebih akrab satu sama lainnya. Ya, benar, ya. Sekarang marilah kita masuki tahap pembicaraan kita yang paling inti, yaitu mengenai rencana kita untuk melakukan penyerbuan besar-besaran ke kerajaan Kuntala. Iya, betul. Setuju. Di dalam peta ini, jelas sekali nampak Gunung Jembar dan pusat kerajaan Kuntala. Ini Gunung Jembar, di mana kita sekarang berada. Dan ini pusat kerajaan Kuntala. Dari Gunung Jembar ke pusat kerajaan Kuntala, terdapat 8 hambatan. Kalau dikatakan hambatan dan rintangan, kalau kita katakan rintangan. Ke-8 rintangan itu ialah berupa 6 kademangan dan 2 kadipaten. Selain itu banyak terdapat desa-desa yang bertebaran sepanjang perjalanan dari Gunung Jembar ini ke pusat kerajaan Kuntala. Akan tetapi desa-desa tersebut tidak saya masukkan ke dalam daftar rintangan, sebab desa-desa tersebut tidak akan merupakan ancaman yang serius bagi gerak laju pasukan kita. Dewi Harnum. Kok tidak ikut pertemuan di kemah utama? Pertemuan itu khusus raja-raja. Selain itu, tidak diperkenankan masuk. Kotawa, Raden Samba kenapa murung terus ya? Sikapnya padaku juga agak dingin. Mungkin bertengkar dengan Mantili? Oh iya, Mantili mana ya? Kok tidak datang di Gunung Jembar ini? Sedang ke Gunung Wangsit. Ada apa ke sana? Menemui gurunya. Mantili itu tunangannya Raden Samba? Iya. Pantas kalau aku dekat-dekat dengan Samba, Mantili kelihatannya kurang suka. Tidak apa-apa. Mantili orangnya baik kok. Aku baru tahu kemarin dari Kakang Aji Saka kalau Mantili tunangannya Samba. Tadinya aku kira teman biasa saja. Memangnya kau naksir pada Raden Samba? Naksir sedikit. Saya kira pertemuan kita ini sudah cukup, sebab kata sepakat sudah dicapai, yaitu lusa pagi, seluruh angkatan perang gabungan 6 kerajaan sekutu serentak bergerak menuju ke pusat kerajaan Kuntala. Brahma, ya, Mantili belum juga muncul. Raden Samba bagaimana? Semakin gelisah. Lalu Dewi Harnum, setelah mengetahui bahwa Mantili tunangan Raden Samba, kelihatan dia kecewa dan mungkin agak sakit hati. Tapi karena sifatnya yang urakan, tidak nampak ada kesan bahwa dirinya diliputi rasa kecewa. Dari Gunung Wangsit dia langsung menuju ke kancah perang pertama. Ya, sebab kalau tidak, kasihan Raden Samba. Perhatiannya di dalam menghadapi perang besar ini tidak akan utuh, sebab pikirannya terganggu oleh ingatannya kepada Mantili. Wahai para prajurit kemerdekaan, hari ini adalah hari yang bersejarah, di mana kita akan menghancurkan sebuah kerajaan adik kuasa yang lalim, yaitu Kerajaan Kuntala. Saya merasa bangga dan juga terharu, bahkan bulu roma saya berdiri, manakala melihat angkatan perang gabungan 6 kerajaan yang maha dahsyat ini. Seakan-akan hendak meruntuhkan jagat raya dengan gegap gempita, siap melanda dunia, menggilas para durjana si angkara murka.
Maka dengan ini saya namakan Angkatan Perang Dewangga. Wahai Angkatan Perang Dewangga, lenyapkan sang tirani dari muka bumi. Berangkat! Rasanya aku seperti bermimpi. Mimpi, iya. Seumur hidupku belum pernah melihat angkatan perang teramat besar seperti angkatan perang Dewangga itu. Berlaksa-laksa prajurit bersenjata, berlerot-lerot dari jauh seolah-olah mereka bukan manusia. Akan tetapi rombongan semut yang sedang pindah sarang. Ya, inilah sebagai tanda bahwa usaha kita tidak sia-sia. Padahal mulanya aku pesimis. Apakah mungkin mempersatukan 6 kerajaan? Tapi ternyata bisa. Dan aku bisa membayangkan betapa akan terbelalaknya si Tumenggung Raksa yang sekarang jadi Raja Kuntala. Kedua biji matanya pasti keluar melihat angkatan perang kita yang maha dahsyat itu. Selama ini mereka bangsa Kuntala merasa paling super. Tidak akan ada yang bisa menyamai kebesaran Kuntala. Kemudian dia akan linglung manakala telah datang gelombang angkatan perang maha dahsyat untuk menghancurkan Kuntala. Ada apa, Harnum? Tertawa-tawa sendiri? Geli. Geli karena apa? Kampung-kampung yang kita lewati, semua penduduknya kabur, lari terbirit-birit. Dikiranya kita angkatan perang hantu. Oh, ya. Biarkan mereka. Rakyat jangan diganggu. Nanti juga mereka akan tahu siapa kita dan apa tujuan kita. Iya. Tuanku Brahma, kok diam saja? Loh, aku kan sedang mendengarkan kamu bicara. Marah ya pada saya? Loh, kok marah? Saya suka mendekati Raden Samba dan menggodanya. Padahal Raden Samba tunangan mantili adik tuanku. Kau lolos sekali, Harnum. Raden Samba bukan anak kecil, bukan? Dia pasti tahu yang mana teman dan yang mana tunangan. Ya, terima kasih tuanku. Kok terima kasih? Terima kasih tidak marah pada saya. Saya di sini saja. Loh, kau harus berada di dekat kakakmu, Baginda Aji Saka, mengatur barisannya. Kakang Aji Saka galak. Kalau tuanku Brahma lembut dan sabar. Sudah menempuh perjalanan 3 hari dan sudah melewati banyak desa. Kira-kira 6 desa. Kita tidak pernah ketemu musuh. Paling-paling penduduk desa. Begitupun penduduk desa itu sudah kabur. Kalau tidak berderet di pinggir jalan, duduk bersimpuh di tanah. Sebagai tanda takluk pada kita. Kapan kita akan perang? Nanti di Kademangan Lungse, kita pasti perang dengan pasukan Kademangan. Kapan kita sampai di Kademangan Lungse itu? Besok. Bagus. Saudara-saudara, para panglima perang Angkatan Perang Dewangga. Siaga! Setelah menempuh perjalanan 3 hari, semenjak kita meninggalkan Gunung Jembar, maka besok kita akan mulai masuk ke rintangan pertama, yaitu Kademangan Lungse. Diperkirakan pihak Kademangan Lungse sudah mengetahui kedatangan kita, dan mungkin saat ini mereka telah siap untuk menghadang kita. Maka dari itu, besok adalah merupakan perang yang pertama bagi kita. Untuk itu mulai malam ini, pucuk pimpinan Angkatan Perang Dewangga tidak lagi dipegang oleh Yang Mulia para Raja dan 6 kerajaan sekutu, melainkan dipegang oleh panglima perangnya masing-masing. Siaga! Karena gabungan Angkatan Perang dari 6 kerajaan sudah dilebur menjadi satu dengan nama Angkatan Perang Dewangga, maka otomatis pula
tidak ada lagi angkatan perang yang memakai nama kerajaannya sendiri-sendiri, melainkan memakai nama Dewangga 1, Dewangga 2, 3, 4, 5, dan 6. Panglima perang kerajaan Niskala. Jaga. Saudara menjadi panglima perang Dewangga 1. Jaga. Panglima Jan Salimbar. Jaga. Saudara menjadi panglima perang Dewangga 2. Jaga. Panglima perang kerajaan Saptarema. Jaga. Saudara menjadi panglima perang Dewangga 3. Jaga. Panglima perang kerajaan Sanggam. Jaga. Saudara menjadi panglima perang Dewangga 4. Jaga. Panglima perang kerajaan Salinggo. Siaga. Saudara menjadi panglima perang Dewangga 5. Siaga. Panglima perang kerajaan Madangkara. Jaga. Saudara menjadi panglima perang Dewangga 6. Jaga. Pucuk pimpinan tertinggi angkatan perang Dewangga adalah saya. Jadi mulai sekarang tidak ada lagi yang menyebut tuanku, akan tetapi panglima tertinggi. Panglima tertinggi Brahma Kumbara. Itulah Kademangan Lungse. Sudah nampak di depan mata kita. Menunggu di sini. Siaga. Sewaktu-waktu siap dikirim untuk membantu pasukan Dewangga 1 bila keadaan membutuhkan bantuan. Siaga. Pasukan Dewangga 1, hancurkan Kademangan Lungse. Gempur! Angkatan perang gabungan 6 kerajaan sekutu itu dilebur menjadi satu dengan nama baru, yaitu Angkatan Perang Dewangga. Sungguh fantastis dan menakutkan bagi siapa yang melihatnya. Beribu-ribu prajurit bersenjata lengkap, berbaris, berlerot-lerot, laksana ular naga raksasa yang sangat panjang, melanda, menggilas, menerjang, menggempur segala penghalang yang menuju ke suatu cita-cita yang luhur. Maka pada hari keempat, sampailah pasukan perang yang maha dahsyat itu di Kademangan Lungse yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Kuntala. Bagaimanakah reaksi Kademangan Lungse menghadapi gempuran gelombang pasukan Dewangga? Makan pisang, nanti keburu mati. Hah? Keburu mati? Kita kan sedang perang. Nah, sewaktu-waktu kita bakal mati. Menyesal kalau tidak sempat makan pisang Kuntala yang enaknya sejagat raya ini. Yang perang kan pasukan Dewangga 1. Kita cuma menunggu di sini. Kalau pasukan Dewangga 1 itu memerlukan bantuan, kan kita juga harus maju. Jangan kita. Pasukan Dewangga 1 tidak akan perang. Loh, perang? Mereka saat ini sudah masuk untuk menggempur pasukan Kademangan. Alah, pasukan Kademangan Lungse itu berapa sih kekuatannya? Paling cuma 100 orang. Lah, kita beribu-ribu. Jadi aku yakin, saat ini pasukan Kademangan sudah ngacir. Juga Demang dan keluarganya, serta penduduknya, semuanya sudah menyingkir. Iya. Pasukan Dewangga 1 saja, kekuatannya 10 kali lipat kekuatan pasukan Kademangan. Apalagi kalau seluruh kekuatan angkatan perang Dewangga yang maju. Wah, bisa rata dengan tanah Kademangan Lungse itu. Panglima tertinggi Tuanku Brahma, kemana sih? Aku dari tadi tidak melihatnya. Tuh, di sana, sedang berbincang-bincang dengan para raja. Benar-benar suatu peristiwa yang paling bersejarah. Bayangkan saja, 6 orang raja turun semuanya, bersatu padu untuk menghancurkan kerajaan Kuntala. Iya, biasanya di dalam peperangan cukup dipimpin oleh panglima perang. Tapi kita tidak bisa menolak keinginan raja-raja itu untuk ikut serta di dalam perang besar ini. Habis rajanya tukang perang sih. Coba kalau rajanya cuma pinter kawin, mana mau dia ikut ke medan perang. Kok ketawa? Kau ini kalau ngomong asal nyeplos saja. Kenyataan bukan? Coba, di mana ada raja yang istrinya cuma satu? Memang permasyuri si satu, tapi selirnya banyak. Apalagi Gundik.
Wow, minta ampun, ada yang 40 orang. Apalagi raja-raja di Arabia, saking kebanyakan gundik sampai membuat harem. Harem itu isinya sampai ada yang jumlahnya 60 orang perempuan. Nah, kalau sudah begitu, mana ada waktu untuk mengurus pemerintahan? Tiap hari kerjanya ngatur perempuan melulu. Kalau ada perang, takutnya setengah mati. Soalnya takut kehilangan enak-enak. Anak kecil sudah pintar ngomong yang begituan. Suatu keuntungan bagi kita, persatuan sekutu 6 kerajaan itu. Rajanya semuanya jago perang, gemar mempelajari ilmu kedikayaan. Sehingga kalau ada perang, selalu berada di tengah-tengah pasukan perangnya. Dengan begitu, semangat pasukan perang menjadi tinggi. Iya benar. Apalagi Raja Madangkara yang bergelar Tuanku Brahma. Meskipun penyabar dan ramah, tapi jelas kelihatannya senang berkelahi. Tuanku Brahma mau berkelahi kalau terpaksa. Sekalipun di dalam medan perang, beliau tidak akan turun sama sekali. Kalau dilihat masih bisa diatasi oleh anak buahnya. Tentu rakyat Madangkara bangga punya raja, masih muda, tampan dan sakti. Jangankan rakyat, aku sendiri sebagai patih bangga sekali punya raja seperti Tuanku Brahma. Tapi sayang. Loh, kok sayang? Raja dan patih sama-sama belum kawin. Ada-ada saja kau ini. Itu lihat, 2 orang penunggang kuda keluar dari kedemangan Lungse dan memacu kudanya dengan kencang menuju ke sini. Harnum, siapkan pasukan. Siapa tahu pasukan Dewa Angga 1 mendapat kesulitan. Bukan kesulitan, tapi kemenangan. Oh ya? 2 orang penunggang kuda itu anggota pasukan penghubung. Kalau ada bahaya, biasanya memacu kuda sambil mengibarkan bendera merah. Tapi kau lihat sendiri, tidak bukan? Iya, mereka malah mengibarkan bendera hijau. Berarti kemenangan. Tuh, 2 anggota pasukan penghubung itu sudah menghadap kepada Tuanku Brahma. Ayo kita ke sana. Ayo. Saudara-saudara, Dewata beserta kita menang. Pasukan Dewa Angga 1 yang berangkat terlebih dahulu memasuki kedemangan Lungse tidak mendapatkan perlawanan. Sebab pasukan perang kedemangan Lungse sudah melarikan diri sebelum pasukan Dewa Angga 1 datang. Marilah kita bersama-sama bergerak masuk ke kedemangan Lungse yang sudah kalah sebelum perang itu. Lakukan! Ini adalah merupakan perang pertama bagi kita, dan sekaligus kemenangan yang pertama. Ya, kemenangan pertama yang sangat mudah. Pasukan Kademangan yang melarikan diri itu pasti akan memberi laporan ke pusat. Nah, mulai besok kita akan mendapat perlawanan dari musuh, yang tentunya secara bertahap. Semakin berat dan berat. Benar, Tuanku. Kau ini, Harnum, setiap ketemu mesti tertawa. Bos sekali-sekali cemberut atau menangis terseduh-seduh. Habis tidak pernah merasa sedih sih, jadi ketawa saja terus. Nah, ada apa? Ada yang hendak kau sampaikan? Geli. Geli? Dibandingkan dengan jumlah penduduk Kedemangan Lungse ini, jauh lebih banyak jumlah angkatan perang kita. Kedemangan sampai penuh sesak, tidak bisa menampung ribuan prajurit. Terpaksa menyingkir ke daerah pinggiran, mendirikan kemah-kemah. Tidak apa, kita di sini tidak akan lama. Besok sudah berangkat meneruskan perjalanan. Iya. Sudah, laporannya begitu saja. Barusan itu kau laporan, toh? Iya. Memangnya apa? Sudah, saya mau istirahat, capek. Ya, istirahatlah, supaya besok kekuatan kita menjadi pulih kembali. Daulat, hamba mohon pamit, mau tidur. Silakan Dewi Harnum yang genit. Nah, Kutawa, aku juga mau menemui Baginda Ajisaka. Akan ada yang aku rundingkan. Daulat tuanku. Brahma pergi, Harnum tidur. Lebih baik aku jalan-jalan melihat-lihat keadaan Kademangan Lungse ini.
Raden Samba. Kakang Brahma kemana? Sedang menemui Baginda Ajisaka. Lalu Dewi Harnum? Sedang istirahat. Ada apa? Mantili. Mantili? Mantili kenapa tidak muncul juga ya? Sabarlah Raden. Mungkin nanti dia akan muncul. Pada saat penentuan, yaitu di saat kita menyerbu pusat kerajaan Kuntala. Tapi sebagai adik kandung Tuanku Brahma, seharusnya dia merasa bertanggung jawab terhadap angkatan perang kerajaan Madangkara. Ikut berjuang bersama kita. Ya, memang seharusnya begitu. Lalu Kakang Brahma sendiri bagaimana? Apakah beliau menanyakan saya? Tidak. Tidak. Jangan salah tafsir, Raden. Tuanku Brahma bukannya tidak memperhatikan Raden. Akan tetapi di dalam peristiwa yang besar seperti ini, yang menyangkut beribu-ribu manusia, tentu beliau sangat sibuk. Seluruh perhatiannya tercurah kepada strategi perang. Jadi persoalan yang lain tentu akan dikesampingkan untuk sementara waktu. Iya, aku mengerti. Ya, sudahlah Raden. Jangan terlalu banyak pikiran. Percayalah, Mantili juga ingat pada Raden. Lebih baik sekarang, perhatian Raden dan juga kita semua dicurahkan kepada perang besar yang sedang kita garap ini. Iya, aku tahu. Terima kasih. Betul, Kanjeng. Yang menyerbu Kademangan Lungse itu angkatan perang Dewangga. Seumur hidupku tidak ada kerajaan yang bernama kerajaan Dewangga. Entahlah, saya sendiri bingung. Tapi menurut laporan anggota pasukan Kademangan Lungse yang selamat dan beberapa penduduk yang menyaksikan, angkatan perang Dewangga itu besarnya luar biasa. Jumlahnya berlaksa-laksa. Apakah di seberang lautan ada kerajaan yang namanya kerajaan Dewangga? Setahu saya tidak ada. Sebab kita sering sekali mengadakan hubungan dagang dengan negeri-negeri seberang. Di antaranya negeri Tiongkok, negeri Kling, negeri Parsi, dan tidak pernah mendengar ada negeri Dewangga. Apakah angkatan perang kerajaan Romawi yang datang? Sebab Julius Caesar gemar berperang dan meluaskan wilayah kekuasaan. Menurut berita terakhir yang dibawa oleh para pedagang dari bangsa Kling, Julius Caesar sudah tewas, dibunuh oleh temannya sendiri, yaitu Marcus Brutus. Lalu Marcus Brutus dibunuh oleh Marcus Antonius. Kemudian Marcus Antonius menjadi kaisar Romawi. Saat ini, kerajaan Roma sedang goncang. Jadi tidak mungkin melakukan perang. Atau mungkinkah orang-orang barbar dari daratan Mongol dari lereng pegunungan Himalaya? Sebab bangsa Mongol saat ini dikuasai oleh semacam perang yang bergelar Genghis Khan. Tidak mungkin, Kanjeng. Orang-orang Mongol itu bahasanya lain dengan kita. Angkatan perang Dewangga itu tidak usah dipertanyakan. Pokoknya mereka jelas mau menyerang kita. Jadi ada pilihan lain, lawan mereka.